Ciri-ciri kedatangan Imam Mahdi itu disebutkan banyak oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah terjadinya banjir darah ketika kaum muslimin sedang beribadah haji. Yang kedua, kata Rasulullah juga akan terjadinya blood moon, bulan berdarah. Dan itu pas ketika peristiwa ibadah haji. Sehingga Imam Masjidil Haram saat itu mengatakan bahwa ini adalah isyarat kalau Imam Mahdi akan segera datang, ya. Saat itu sampai dibahas demikian. Tanda yang lainnya adalah munculnya komet yang berwarna hijau. Dan ini pernah ketahuan di Filipina. Ini September, masih di bulan September 2015, bertepatan dengan ibadah haji. Momen-momen ibadah haji. Arahkan pandangan penambah Allah ke sini. Terlihat? Baik, saya ulangi. Ini yang dilakukan oleh Vladimir Putin, mengambil mencuri start. Amerika faham itu. Maka Amerika buru-buru menguasai Timur Tengah, terutama Suriah, dengan menciptakan petaka yang menimpa Muslim Timur Tengah yang disebut dengan Arab Spring, atau lebih tepat lagi dengan kemunculan ISIS. Siapakah yang mendirikan ISIS dan siapakah yang berada di balik ISIS? Sepertinya ini penambah Allah. Teman-teman sekalian, kita pernah mendengar berita bahwa Qatar diembargo oleh Saudi Arabia. Kira-kira apakah alasan Qatar diembargo? Media menyampaikan bahwa alasan diembargonya Qatar adalah karena Qatar menjadi negara pemberi suaka politik kepada para pejuang-pejuang Islam yang tanda petik dituduh teroris. Pejuang-pejuang ex-Al-Qaeda, Taliban, Jabhah Nusrah, Juyusul Fat, kemudian juga Jamaah Islamiyah. Mereka ketika tidak diterima oleh negara mereka sendiri, maka mereka tinggal di second home mereka, second country mereka, di mana? Qatar. Dan Qatar juga tercatat sebagai negara yang rajin memberikan bantuan kepada negara-negara tertindas seperti Irak, Afghanistan, Palestina, Suriah, Rohingya, Moro, Patani. Ya, itu rajin memberikan bantuan. Tapi ini sudah dari dulu dilakukan oleh Qatar. Kalau itu alasannya, kenapa dia embargo tidak dari dulu? Maka saya yakin bukan karena ini. Lalu alasan apa yang membuat Qatar diembargo bahkan oleh Arab Saudi sekalipun? Dibantu oleh Amerika dan negara sekutunya. Orang sekalian, ada 500 buah hadis yang bercerita tentang sosok Imam Mahdi, dan salah satunya beliau disebut sebagai pemuda dari Bani Tamim. Ya, Imam Mahdi ini kelahirannya disebutkan Rasulullah SAW lahir dari Hasan. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ayahnya sendiri. Beliau mengelus-ngelus punggung Hasan. Hada Hasan ibni, sayuladu min zahrihi rajulun yuwatiu ismu ismi, ismi nabiikum, wa ismi abi ka ismi abi nabiikum, wa huwa yamlul ardu adan wa qistan kama muliat zulman wa jawran. Hakada sami'tu min nabiikum sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini Hasan anakku, dari sulbinya akan lahir seorang laki-laki yang namanya sama dengan nama nabi kalian. Siapa? Muhammad. Dan ayahnya sama dengan nama ayah nabi kalian, Abdullah. Yamlaul arda adlan wa qistan. Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan, kama muliat zulman wa jawran, sebagaimana penuh sebelumnya dengan kezaliman dan petaka dan ketidakadilan. Ya. Beliau juga disebutkan sebagai pemuda Bani Tamim. Jadi Hasan menikah dengan istri dari Bani Tamim. Teman-teman sekalian, di manakah klan Bani Tamim hari ini? Di saat ada berita Qatar diembargo, saya mencari data tentang Qatar. Maka saya menemukan kalau ternyata Raja Qatar hari ini ternyata dia Bani Tamim. Artinya klan Bani Tamim ada di Qatar. Apakah ini isyarat kalau keberadaan Imam Mahdi sudah tercium sehingga Qatar diembargo? Dan untuk menutupi kesan itu, Amerika menggunakan proksi Arab Saudi agar tertutup citra seperti itu. Yang apabila Qatar sampai diserang oleh koalisi yang di bawah pimpinan Arab Saudi, bisa jadi Imam Mahdi ini hijrah ke Mekah. Dan ketika di Mekah inilah beliau akan dibaiat. Tepatnya ketika ibadah
haji. Ada satu sosok yang saya sempat anggap sebagai Imam Mahdi. Pertama, namanya sama dengan apa yang disebutkan Rasulullah. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Yang kedua, beliau muncul di tempat yang bernama Gutah. Gutah berada di Damaskus, Suriah. Dan yang ketiga, usianya sama dengan usia yang disebutkan Rasulullah, kepala 4. Sosok ini sempat saya perkirakan sebagai Imam Mahdi. Beliau namanya sama Muhammad bin Abdullah, Muhammad Zahran bin Abdullah Al-Lausi. Dari beliau saya banyak belajar tentang peta Suriah dan juga dibukakan oleh beliau tentang siapa ISIS sesungguhnya. Nah, sosok yang satu ini menjadi komandan pasukan Juyusul Islam yang ada di Suriah, yang berhadapan langsung dengan diktator rejim yang kejam, Bashar Assad dan Rusia. Namun sayang sekali, menurut saya banyak sekali fitnahan yang diwujud-tujukan pada beliau. Bahkan tidak sedikit dari muslimin dari Bandung pun yang terpengaruh sehingga menganggap beliau ini adalah pengkhianat. Namun ternyata dugaan saya salah kalau beliau bukan Imam Mahdi, karena beliau meninggal dunia dimisil oleh Rusia ketika mengadakan pertemuan dengan 11 petinggi faksi-faksi jihad Suriah. Beliau syahid bersama 11 petinggi fraksi tadi. Seperti apa beliau ketika menyemangati pasukannya? Ini saya perlihatkan Bapak Ibu sekalian. منهجنا منهج قويم نمشي على خطى النبي المستقيم عليه الصلاة والسلام، وهي خطى الأولياء الصالحين وخطى سادة الأمم أجمعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبقوا رؤوسكم مرفوعة واستعينوا بالله وحافظوا على قيام الليل واستمدوا العون من الله، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هاتي نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغب. هاتي نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغد. فاز من حصد المعالي لا يجانب أو يغالي، قاهرا سهد الليالي سائرا فيها تهجى. نشكو حين نبقى لاتباع الحق نرقى، عند ربي الخير أبقى حفظ قرآن ممجد. هاتي نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهم لا تخافي من معين. Jadi batal dugaan saya kalau beliau ini adalah Imam Mahdi. Nah, beliau meninggal dunia. Yang membuat kemudian saya juga pada akhirnya meyakini beliau bukan Imam Mahdi, karena ternyata Imam Mahdi ini bukan lahir dari kalangan militer. Beliau bukan petinggi pasukan perang manapun di Suriah. Beliau bukan pimpinan atau komandan dari fraksi jihad manapun di Suriah. Ternyata Imam Mahdi ini adalah warga sipil biasa yang tidak ada bayangan sedikit pun dari orang yang mengenalnya sebagai akan menjadi komandan perang. Ya, ternyata dia orang biasa. Dan beliau kemudian diislahkan oleh Allah dalam satu malam, di mana pada saat beliau akan dibayat oleh kaum muslimin, saat itu peristiwanya ada kemungkinan adalah sedang ibadah haji. Rasulullah bercerita ada 7 ulama dunia nanti, di mana mereka bertemu di saat kaum muslimin berada di Mekah melaksanakan ibadah haji. 7 ulama ini mereka tidak saling kenal, tapi mereka bertemu di sana karena mereka mengamati situasi di akhir zaman ini sama. Kemudian mereka juga sedang mencari-cari sosok yang sama. Akhirnya mereka sepakat mencari berbareng-barengan. Ditemukanlah sosok yang satu ini. Ketika diketuk pintu rumahnya, dia keluar, maka orang-orang yang 7 ulama tadi mengatakan, "Ibsit yadaka, nubayyuka ala sami wa ta'ah. Anta mahdiyun alladhi wa'adallahu lana satakhruju fi akhir zaman." Ulurkan tangan Anda, akan kami bayat Anda untuk taat dan patuh kepada perintahmu selama hak. Anda disebutkan Rasulullah sebagai Al-Mahdi, pembawa keselamatan bagi umat Islam dunia sebelum hari kiamat. Ternyata beliau menolak. "Lastu mahdiyan, ana ihda min ansar." Saya bukan orang Imam Mahdi, saya warga biasa. Saya satu dari penduduk Madinah. Maka beliau kemudian lari ke Madinah. Dikejar oleh 7 ulama ini ke Madinah. Ketahuan beliau berada di Madinah, lompat ke Mekah.
Bolak-balik Mekah Madinah 3 kali. Makanya Mekah Madinah seberapa kilo? 360 kilo. 3 kali pulang pergi. Hingga akhirnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril kemudian mengislahkannya. Diislahkan maksudnya dibersihkan beliau dari karakter-karakter yang kurang. Artinya beliau dibersihkan dari karakter manusia-manusia biasa menjadi manusia pilihan Allah. Dan Allah berikan ilham kepadanya. Dia faham tentang geopolitik dunia. Di saat itu juga beliau diberikan kefahaman tentang strategi perang yang terbaik. Semua kemenangan-kemenangan para pejuang-pejuang tauhid dari zaman sebelum kita diilhamkan oleh Allah kepadanya. Di saat itulah kemudian beliau siap untuk menjadi seorang pemimpin umat Islam. Maka keluarlah beliau ke Masjidil Haram. Sebelum salat subuh dimulai, azan subuh dikumandangkan. Beliau dibaiat dulu oleh 7 ulama tadi dan para pengikut mereka. Dan jumlah mereka sama dengan jumlah pasukan Badar, kata Rasulullah. Wa'adadul ladzina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin. Jumlah mereka adalah seperti jumlah pasukan Badarku, antara 313 sampai 315 orang. Teman-teman sekalian. Nah, kemudian hal lain kenapa yang membuat saya yakin beliau ini sempat meyakini beliau Imam Mahdi, karena beliau berada di Gutah. Dan pasukannya ini adalah pasukan yang luar biasa ditakuti oleh pasukan Bashar Assad. Ya, baik para maulana sekalian, ciri-ciri kedatangan Imam Mahdi itu disebutkan banyak oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah terjadinya banjir darah ketika kaum muslimin sedang beribadah haji. Ya, dan ini banyak terjadi di tahun 2015. Tahun 2015 sepertinya menjadi tahun-tahun di mana beberapa hadis Rasulullah banyak terbukti. Ya, ciri-ciri kedatangan sang pembaharu ini, sang mujadid ini, itu muncul di tahun itu. Dan itu bertepatan dengan ibadah haji juga. Yang pertama terjadinya banjir darah di Masjidil Haram. Kita pernah menyaksikan ya, ada banjir darah di Masjidil Haram. Mau kita lihat lagi? Jangan, ngeri ya. Yang kedua, kata Rasulullah juga akan terjadinya blood moon, bulan berdarah. Dan itu pas ketika peristiwa ibadah haji. Sehingga Imam Masjidil Haram saat itu mengatakan bahwa ini adalah isyarat kalau Imam Mahdi akan segera datang ya. Saat itu sampai dibahas demikian. Itu tanda yang kedua, Pak Mbak. Tanda yang lainnya adalah munculnya komet yang berwarna hijau. Dan ini pernah ketahuan di Filipina. Ini September, masih di bulan September 2015, bertepatan dengan ibadah haji. Momen-momen ibadah haji. Arahkan pandangan para hamba Allah ke sini. Terlihat? Baik, saya ulangi. Ini pada tanggal 16 September 2015. Orang sekalian, kalau beliau sudah ada, berarti fase yang keempat berakhir dan fase yang kelima telah tiba. Apa itu fase yang keempat? Fase di mana Barat memimpin dunia. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa antara Rasulullah sampai hari kiamat terjadi, umatnya ini akan mengalami 5 fase. Yang pertama pada fase nubuah. Fase nubuah ini 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu dipimpin Rasulullah langsung. Dan ini umat Islam memimpin dunia. Fase yang kedua adalah fase khilafah alamin haji nubuah, di mana diwujudkan dengan keberadaan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Dan ini berlangsung berapa lama? 30 tahun. Dari 610 Masehi sampai 6221 Masehi. 631 Masehi. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan al-khilafatu fi ummati salasuna sana. Khilafah pada masa umatku 30 tahun. Kemudian summa takunu mulkan adhan. Kemudian akan muncul sistem kerajaan yang turun-temurun. Artinya kekuasaan berpindah dari keturunan dari ayah kepada anak terus sampai kepada penguasa yang terakhir. Dan ini diwujudkan dengan keberadaan dinasti-dinasti Islam mulai dari dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani. Karena mereka masih berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, maka ini berlangsung selama 1262 tahun. Allah berikan kekuasaan panjang pada mereka karena mereka masih berpegang pada Quran dan Sunnah. Dan ini berakhir di tahun 1924 dengan dibubarkannya Turki, diruntuhkannya Turki oleh sekutu di bawah pimpinan Inggris. Dan fase yang keempat adalah fase mulkan Jabariyah, di mana kita berada hari ini.
Dan kita berada di saat-saat terakhir dari fase ini. Karena fase ini, perkiraan saya hanya akan terjadi selama 100 tahun. Artinya akan berakhir di tahun 2024. Berapa tahun lagi? Ya, dalam sebuah hadisnya sama, di dalam kitab Al-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir mengatakan, Inna Allah yab'atsu min hadhil ummah ala rasi kulli mi'ati sanah may yujaddidul hadinah. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan membuat Islam ini zohir, tegak di muka bumi. Islam akan bersih dari paham-paham sesat dan umat Islam akan berkuasa di seluruh dunia. Berapa tahun sekali? 100 tahun sekali. Abad kejayaan Islam sebelum kita Turki Utsmani, dan itu berakhir di tahun 1924. Maka 100 tahun kemudian 2024. Berapa tahun lagi? Apalagi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setelah Imam Mahdi dibaiat kemudian beliau memimpin sholat berjamaah subuh, maka beliau kemudian akan memimpin pasukannya tadi kaum muslimin perang, melaksanakan perang yang pertama. Dan perang pertama bukan melawan Israel, bukan melawan Romawi, bukan mengambil alih Konstantinopel kembali, bukan. Justru perang melawan pemimpin-pemimpin bangsa Arab. Ada kaitannya pula dengan diembargonya Qatar oleh negara-negara Arab. Ternyata yang akan diperangi pertama kali adalah raja-raja Arab. Hari ini Turki sedang sibuk melaksanakan latihan perang bersama Qatar. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan Turki akan diserang oleh 80 bendera dari Bani Rom. Sebetulnya yang akan diserang adalah Suriah, namun mereka akan masuk melalui Turki, dan itu akan dihadang oleh Turki. Maka ada kemungkinan memang Turki bersiap-siap menghadapi 80 panji atau 80 negara yang memasukinya, di mana setiap bendera itu terdiri di 12.000 pasukan. Jadi berapa orang yang masuk nanti melewati Turki? 1.960.000 orang dari barat. Hari ini sudah diberitakan hampir 70 bendera. Berarti tinggal 10 bendera lagi, perhamba Allah, untuk memasuki Suriah. Jangan dikira Suriah sekarang diam, padahal akan terus berlangsung. Para sekalian, Malhamatul Kubra itu terjadi adalah di mana Israel bubar. Makanya Rasul nggak menyebutkan di sana Bani Ishak akan diperangi langsung oleh kaum muslimin, karena mereka akan hancur duluan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, itu menyebutkan pada tahun 2005 bahwa Israel akan hilang dari muka bumi pada tahun 2022. Pada saat itu dia memimpin pertemuan 16 negara, di mana ke-16 negara ini mengirimkan intelijen mereka. Mereka semuanya berkumpul di markas CIA di Virginia, Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka membahas sebuah program besar untuk menguasai Timur Tengah pasca kehancuran Israel. Jadi mereka sedang bersiap-siap. Namun mereka keduluan sama Rusia, sehingga Rusia bekerjasama dengan Suriah, bekerjasama dengan Bashar Assad, bekerjasama dengan Abdul Fattah As-Sisi Mesir, bekerjasama dengan Israel untuk menguasai Timur Tengah nanti pasca bubarnya Israel. Ini yang dilakukan oleh Vladimir Putin, mengambil mencuri start. Amerika faham itu. Maka Amerika buru-buru menguasai Timur Tengah, terutama Suriah, dengan menciptakan petaka yang menimpa Muslim Timur Tengah yang disebut dengan Arab Spring, atau lebih tepat lagi dengan kemunculan ISIS. Siapakah yang mendirikan ISIS dan siapakah yang berada di balik ISIS? Sepertinya ini perhamba Allah yang menjadi move Amerika untuk menguasai Suriah sebelum Rusia mengambil alih. Walaupun pada kenyataannya Amerika keduluan sama Rusia. Jangan salah para sekalian, inilah Malhamatul Kubra itu. Президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? It's a disaster, and here's the thing. We've been funding people who are allied with ISIS. ISIS is stronger because we've been funding Islamic rebels in Syria. It's a big mistake. It's a big mistake. In this video clip, you're going to hear John McCain accidentally reveal that the United States wanted to arm ISIS. So,
Here you go. Already, the meeting in the White House over 2 years ago, everyone in the national security team recommended arming ISIS. Arming ISIS. During the 80s, we were allied with Osama bin Laden, and we were contending with the Soviets. It was at that time our CIA thought it was good if we radicalized the Muslim world. So we financed the madrasa schools to radicalize the Muslims in order to compete with the Soviets. Let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. Saudi Arabia trying to destroy a monster that it helped create. My next guest tells me better late than never. Saudi prince and billionaire businessman Al-Walid bin Talal joined me earlier from Paris. Doesn't Saudi Arabia also bear so much of the brunt of the blame for the rise of ISIS and such groups? When the Syrian civil war began, Saudi Arabia and many other Gulf countries and many other countries in the world also supported all those groups that were trying to topple the regime over there. And unfortunately, the result of that was the rise of ISIS. Nah, para mullah sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah pembukaan dari peristiwa Malhamatul Kubra menurut apa yang saya pahami. Nah, fitnah Duhaimah inilah yang membuka Malhamatul Kubra itu. Perang Armageddon atau Al-Malhamatul Kubra, orang-orang mengira dalam waktu singkat terjadi begitu saja, begitu tidak terdengar lagi selesai. Ternyata itu masih berlangsung, justru mencapai puncaknya. Nah, turunnya Nabi Isa pun nampaknya telah dekat, karena tempat di mana Nabi Isa akan turun pun sudah banyak dikepung oleh pasukan-pasukan Rusia dan Suriah. Di mana itu? Di Aleppo. Ini alasan kenapa Aleppo dihancurkan menurut saya. Karena di Aleppo ini sudah diketahui bahwa Nabi Isa akan turun di sana. Jadi mereka seolah-olah Rusia dan Suriah ini bersepakat, yuk sampai Nabi Isa turun, orang hancurkan heula tempatna. Dan di saat itulah kemudian Rasulullah SAW menegaskan akan adanya petaka menimpa bangsa Arab. Zainab binti Jahsyin berkata, Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Istaiqadha Rasulullah SAW min naumihi dzata lailatin. Suatu malam Rasulullah terbangun dari tidurnya. Kemudian beliau bersabda dengan kata-kata yang sangat lantang, terdengar oleh siapapun, kata Rasulullah, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislahati. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj seperti ini, kata Rasulullah. Rasulullah mengisyaratkan seperti ini dengan telunjuk dan ibu jarinya. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah hingga terbangun dan mengatakan bangsa Arab akan mengalami petaka seperti saat itu terjadi. Apa itu? Di mana mereka akan dibantai oleh keturunan yang masih satu silsilah dengan Ya'juj Ma'juj. Artinya, sebelum kemunculan Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya, bangsa Arab akan dibantai duluan. Saya bertanya pada para muslim sekalian, siapa yang maksud bangsa Arab oleh Rasulullah ini? Suriah bangsa Arab bukan? Palestina bangsa Arab bukan? Irak bangsa Arab bukan? Afghanistan bangsa Arab bukan? Lalu siapa yang membantai mereka? Kalau bukan sosok-sosok yang tadi saya sebutkan, di bawah pimpinan Rusia, pembantaian itu terjadi. Para muslim sekalian, sekali lagi, inilah mula dibukanya gerbang Malhamatul Kubra. Salah satu faktor terkuat yang membuat Bashar Assad berani membantai rakyatnya adalah dukungan Rusia. Kenapa Rusia melakukan ini? Ingin mencuri star.
ketika 16 negara barat di bawah pimpinan Amerika berkumpul membahas Timur Tengah pasca hancurnya Israel, Rusia justru melakukan pencurian star. Dia juga bekerja sama dengan Muhammad Abdul Fattah As-Sisi, yang ternyata dia berakidah Syiah sebagaimana Bashar Assad. Dia pun membahas tentang program Israel ke depan apabila memang benar-benar Israel hancur bersama Benyamin Netanyahu. Dibuatlah agenda kesepakatan antara Rusia dengan Israel. Saat itu lahir sebuah kesepakatan bahwa Israel dan Rusia akan berbagi Timur Tengah, dan eksekutornya adalah bangsa mana? Bangsa Iran. Inilah eksekutornya. Kebijakan yang disepakati antara Israel dan Rusia itu diwujudkan oleh eksekutor, dan eksekutor itu adalah Syiah. Maka ketika dia mendapatkan mandat dari Rusia dan Israel, maka Iran mulai bekerja. Dan dia tidak akan bekerja sendirian. Dia akan menggalang kerjasama dengan negara-negara yang bisa dilobi untuk bersama-sama bekerja menguatkan dua kepentingan negara ini. Baik Bapak sekalian, inilah peristiwa-peristiwa besar menjelang Malhamatul Kubra mencapai puncaknya. Jangan salah Bapak sekalian, banyak orang kata Rasulullah mengira perang itu akan berhenti, padahal dia terus berlanjut. Bahkan dia akan sampai pada puncaknya. Saya meyakini Malhamatul Kubra telah terbuka. Tragedi bangsa Arab yang disebutkan Rasulullah ini adalah pembuka dari Malhamatul Kubra. Artinya antara 7-9 tahun ke depan, masa-masa kita akan makin sulit. Maka persiapkan dari sekarang. Pegang teguh Quran dan Sunnah, istiqomah dalam mengamalkannya, berjamaah dalam mengamalkan Quran dan Sunnah. Pimpin kita oleh satu sentral komando, oleh pemimpin yang takut kepada Allah dan Rasulnya. Berjamaah kita, di saat itulah kita akan selamat. Karena kata Rasulullah SAW, Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah akan diturunkan ketika umat Islam bersatu padu di bawah satu sentral komando. Apabila mereka sudah berjamaah, maka di saat itulah rahmat Allah akan turun, kemenangan akan diberikan. Barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kudapan saya pribadi dan saya berisik pada astagfirullahaladzim. Dan Allah ya kunat ma'i wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.